Welcome to my channel. Selamat datang bulan November, selamat datang juga Jepang dan juga Arab Saudi, dua lawan yang akan kita hadapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tanggal 15 kita akan menjamu Jepang di Gelora Bung Karno, dan selang 4 hari di tempat yang sama kita akan menghadapi atau menerima tamu kehormatan kita, Arab Saudi. Tentunya kasakusuk persiapan dan juga update dari para pemain timnas sudah mulai bisa kita rasakan dari sekarang, mulai kasakusuk. Dan oleh karena itu di video kali ini gue akan benar-benar fokus di satu sisi, yaitu sisi kanan. Sisi kanan pertahanan kita ini agak sedikit bermasalah. Ya kalau nggak mau dibilang agak lumayan kering sedap. Kenapa? Karena dari update terakhir dua punggawa atau pengisi dari area ini masih big question. Nah, nanti gue akan paparkan kenapa, dan kemudian kalau memang big question ini atau pertanyaan ini tidak ada jawabannya atau tidak jelas, maka harus seperti apa. Nah, karena itu gue akan memaparkan soal kondisi terakhir dari duo bek kanan kita, yaitu Asnawi Mangkualam dan juga Sandy Walsh. Ya, ini gue bilang agak sedikit mengkhawatirkan, karena untuk Asnawi dulu kita akan mulai dari Asnawi. Dia sudah absen di 3 laga terakhir, teman-teman ya. Jadi dari update terakhir ini juga gue baca, ini bukan info A1 ya. Jadi gue baca dari media, dia mengalami hamstring. Memang udah mencurigakan ketika dia 2 pertandingan nggak main. Karena dari awal sebenarnya dia memang menjadi pilihan utama di sisi kanan pertahanan dari Port FC. Ya, malah kadang-kadang dimainkan sebagai right midfielder. Jarang lah dia dicadangin gitu loh. Tapi kemudian di 3 laga terakhir saat menghadapi Zhejiang di Champions League, dia juga absen. Kemudian saat menghadapi Muangthong United di Thai League juga dia absen. Dan kemarin atau terakhir saat menghadapi Lion City Sailors di Champions League juga dia juga absen. Nah, itu yang gue bilang, ternyata dia mengalami hamstring, dan ini tentu mengkhawatirkan. Ya, meskipun kalian langsung ada suara di dalam pikiran kalian, ya kan dia cadangin aja atau apa ya, tapi kan tetap ya kita memerlukan dia. Dan sampai detik ini yang kita tahu dia adalah kapten ya, kalau belum diganti. Mungkin nanti kita akan ketahui menjelang hari H atau pas preskon apakah dia tetap kapten atau digeser ke Bang Jaya atau seperti apa. Nah, saat ini memasuki tanggal 1 November belum ada tanda-tanda yang bersangkutan itu sudah pulih. Malah diperkirakan paling cepat itu pulihnya sekitar tanggal 10, semingguan lebih lagi. Yang artinya itu hanya 4-5 hari lah ya sebelum kita menghadapi Jepang. Kelihatannya jadi memang kecil kemungkinan Asnawi akan dipanggil. Karena kalaupun mungkin dia pulih, ya pertama dia secara kebugaran mungkin masih dipertanyakan. Secara fisik oke, mungkin dia pulih, tapi kan dia udah gak main mungkin hampir sebulan. Jadi apakah dia bisa perform nanti menghadapi Jepang. Dan kedua juga, kalau kita mau jujur, sebenarnya Asnawi saat ini bukan pilihan utama di sisi kanan pertahanan tim nasional kita, melainkan sejauh ini Sandy Walsh. Nah, masalahnya Sandy Walsh ini juga masih bahasanya itu ya, belum jelas rimbanya. Itu biar agak sedikit puitis ya. Karena buat kalian yang ngikutin channel gue pasti juga sering gue ungkap ya. Jadi ada sequence ceritanya. Sandy Walsh itu terakhir kali main itu tanggal 5 Oktober. Jadi hampir 1 bulan yang lalu. Itu terakhir dia dapat minute play, dan itu pun dia masuk menit ke 65 waktu mengalahkan Leuven 5-0. Nah, setelah itu international break, dan kemudian setelah international break ada 3 pertandingan ya. 2 pertandingan berikutnya itu dia tidak main sama sekali, yaitu waktu menghadapi Kortrijk ya, klubnya McKellen ya klubnya. Kemudian waktu derby de la Indonesia menghadapi Dender, klubnya Ragnar, itu juga dia nggak main, tapi ada di cadangan gitu. Jadi 2 pertandingan setelah international break dia itu ada di cadangan tapi nggak main sama sekali. Nah, yang lebih mengkhawatirkan adalah kemarin subuh lah gitu ya. Itu waktu timnya main di Piala Belgia, ini kan biasanya kan ajang untuk
para pemain cadangan lah atau pemain muda saat mengalahkan Lovire menang 3-1 Michelen ya. Itu juga dia nggak ada di bangku cadangan sama sekali. Jadi not even main, nggak ada di bangku cadangan. Jadi udah intinya tiga pertandingan beruntun setelah international break Sandy Walsh belum sekalipun menendang bola di ajang resmi. Ya walaupun masih ada nanti 2 pertandingan lagi. Michelen menghadapi Union San Giloa dan juga menghadapi Saint Tron VV. Nah kita nggak tahu, mudah-mudahan di 2 pertandingan ini Sandy Walsh bisa muncul, bisa masuk DSP, syukur-syukur kalau bisa juga tampil sebagai starter. Atau kalaupun masuk dari bangku cadangan, tapi lumayan banyak lah dapat minute play-nya, jangan cuma 5 menit atau 10 menit gitu ya. Ya ini kalau nggak juga bingung juga kita gitu. Walaupun sebenarnya ada blessing in disguise-nya juga ya buat pendapat gue ya. Kalau memang 2 pemain ini benar-benar tidak bisa bugar 100%, maka menurut gue mungkin ini adalah hikmah yang harus kita jalani. Mungkin juga ini adalah rezekinya Eleanor Renders. Kenapa gue berpikir dia yang bisa menggantikan posisi ini? Pertama, Eleanor Renders di klubnya sudah semakin sering tampil, dapat minute play semakin banyak lah ya. Kedua, dia belum banyak yang tahu pola permainan dia. Ya, walaupun Jepang mungkin juga tetap akan memberikan catatan, tapi pasti fokusnya di Sandy Walsh atau Asnawi. Dan yang ketiga, dalam beberapa pertandingan kalau teman-teman ikutin Zwolle ya, karena kita sekarang ikutinnya kan tim-tim seperti itu, Almere City, Zwolle, kemudian Twente atau Nijmegen karena ada pemain Indonesianya. Nah, dia itu dalam beberapa kesempatan menurut gua ya, itu dia punya keseimbangan yang baik antara menyerang dan bertahan. Jadi bertahannya juga oke gitu. Memang ini akan menjadi challenging ketika menghadapi Jepang, namun kita akan memiliki 2 fullback yang sangat agresif. Di kiri Verdong kita tahu sangat aktif menyerang atau naik ke atas dan bahkan sesekali shooting. Renders juga agak mirip-mirip gitu. But it's okay ya, selama kita masih ada Hilgers di sisi CB kanan, ada mungkin nanti Rido atau Hapner, kayaknya kecil kemungkinan ya. Ini juga cedera, dan juga ada Bang Jai dan mungkin 2 gelandang pertahan. Nah, ini mungkin jadi solusi. Jadi nanti pakai 3-4-1-2 tuh kalau menurut gua. Jadi 2 gelandang pertahan ini akan mengunci lini tengah kita sekaligus untuk membiarkan sayap-sayap Garuda ini lebih aktif dalam diri seorang Verdong dan juga Renders gitu. Jadi gue melihat ini mungkin momentum yang tepat buat Renders untuk step on, dan di saat yang tepat juga memang kita tahu 2 pemain sedang tanda tanya, Asnawi dan juga Sandy Walsh. Nah, minute play-nya ini juga teman-teman gue paparkan ke teman-teman semua ya. Jadi sebelum international break memang bukan momentum atau periode yang menyenangkan buat Eleanor Renders, karena 3 pertandingan dia tidak tampil sama sekali. Bahkan kita tahu di Bahrain dia juga main sebentar dan China nggak tampil sama sekali. Tapi setelah international break, pelan tapi pasti minute play Renders itu naiknya benar-benar gradually. Jadi setelah international break dia dapat minute play itu 11 menit ya, waktu timnya dikalahkan NAC Breda 2-1 ya. Jadi dia masuk menit ke 79. Ini di luar injury time ya. Jadi mungkin 11 tambah 3 menit lah mungkin ya. Nah, kemudian selanjutnya waktu dikalahkan 6-0 dari PSV, dia juga main lumayan lama, 33 menit. Jadi dia masuk tuh menit ke 57. Sekali lagi 33 ditambah injury time mungkin jadi 35 atau 36 atau 37, gua nggak tahu terus terang. Nah, terakhir kemarin pagi itu saat Zwolle dikalahkan timnya Verdong, NEC Nijmegen, dia masuk memang menitnya 86 teman-teman ya. Tapi karena ada extra time, jadi dia dapat minute play-nya banyak. Jadi 34 menit. Jadi kalau nanti mungkin udah ketulis dari tadi ya. Rataan minute play-nya itu naik dari 11 menit, 33 menit dan juga 34 menit gitu. Jadi secara competitiveness level pun dia dibenarkan. Kenapa? Karena dia di tim cukup reguler main. Sementara Sandy Walsh nggak sama sekali, bahkan 1 menit pun nggak ada. Asnawi juga masih cedera gitu. Jadi ya mengapa ini gue bikin judul atau topik yang benar-benar sangat spesifik di sisi kanan, karena ada alur cerita yang menarik ya dari 2 pemain yang tengah cedera, dan juga ada Renders yang sebenarnya mudah-mudahan ini juga menjadi drama yang endingnya menarik ya. Ada sempat ya kurang enak lah ya cerita kemarin di Qingdao, tapi kemudian mudah-mudahan ini menjadi titik terang bagi Renders supaya dia katakanlah
diberi kepercayaan dan juga confidence-nya menaik ketika nanti tampil menghadapi Jepang. Apalagi menghadapi Jepang ya. Kalau dia dikasih kesempatan main di hadapan, mungkin gua rasa bukan mungkin ya, 70.000 lebih penonton Indonesia, mudah-mudahan dia semakin semakin semangat ya untuk membela Merah Putih dan akan memberikan yang terbaik ya. Apalagi ada energi yang tertahan karena pasti dia pengen banget memakai jersey Merah Putih. Dan kemarin belum rezeki saat menghadapi China, mudah-mudahan kali ini kesempatan itu datang dan dia bisa memberikan yang terbaik ya. Jadi kira-kira itu tuh topik gua, benar-benar kita buang kanan asli ya. Karena kalau di kiri ini cukup aman teman-teman. Sen Patinama itu sudah dapat 4 kali starter beruntun dan kemarin pun walaupun dia dari bangku cadangan tapi dia tetap main waktu di di Liga Belgia. Nah untuk Verdong kita juga tahu nggak ada masalah walaupun memang dia beberapa kali dicadangin, tapi justru gue senang karena dia udah terlalu hektik sebelum international break kemarin, dia main terus tiap detik gitu. Dan juga mungkin hanya sedikit soal Jai ya, yang kita masih menunggu masalah dia di Belanda, mudah-mudahan bisa settle down. Dan Ivar absen ya, kalau Ivar absen, dan juga Justin Upner kita nggak tahu, kayaknya terakhir masih cedera. Oke teman-teman semua, terima kasih udah menyimak. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang informatif buat kalian. Dan seperti biasa, gue berharap kalian dalam keadaan sehat dan bye-bye.